Saat pagi hari telah tiba, terlihatlah Elia membangunkan Arthur yang seperti biasa sangatlah sulit untuk dibangunkan. Sylvie yang merasa terganggu pun akhirnya melompat ke muka Elia dan berusaha menyerang Elia yang dirasa sangatlah mengganggu. Dengan pertengkaran mereka berdua, akhirnya hal itu membuat Arthur pun mau tak mau harus terbangun. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Arthur pun meminta waktu 5 menit pada Elia untuk segera bersiap-siap. Di sini Elia membahas tentang tak percayanya dia saat ini karena bisa memasuki Akademi Sirius yang sangatlah bergengsi sebagai seorang penyihir. Arthur pun yang masih terus mendengarkan sembari dirinya bersiap-siap dengan seragam miliknya pun membalas Elia. Karena sebelumnya Arthur sudah berkata pada Elia jika dia akan mengurus semuanya dan Elia hanya perlu membawa tubuhnya saja ikut bersama Arthur. Ditambah lagi di sini Arthur juga ingin belajar tentang beberapa teori sihir di Akademi Sirius nanti. Elia tahu jika Arthur akan masuk kelas khusus dalam mata pelajaran pilihan saja. Dan Arthur tak akan menggunakan seluruh waktunya untuk belajar di Akademi Sirius nanti. Arthur pun menjelaskan alasannya hanya memilih beberapa mata pelajaran pilihan saja dan tak memilih seluruh semua pelajaran. Hal itu dikarenakan Arthur memang merasa tak tertarik sama sekali berkelahi atau latih tanding dengan anak-anak yang memiliki usia yang sama dengan dirinya. Maka dari itu dia tak mengambil full kelas pertarungan antar penyihir di akademi nanti. Tapi setidaknya Arthur akan mengikuti sedikit kelas pertarungan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan pengalaman murid-murid yang ada di sana. Elia mendengar kabar jika murid-murid di luar kelas petarung akan dipandang rendah di Akademi Sirius tersebut. Dan tentu pasti akan ada diskriminasi yang akan terjadi lagi di sana. Arthur merasa terharu karena sepertinya Elia sedang mengkhawatirkan dirinya seperti itu. Namun ternyata di sini Elia malah sangat mengkhawatirkan berapa murid yang akan Arthur kirim ke ruang medis karena salah paham dalam menilai Arthur nanti. Dengan tawa riangnya, Arthur akan sekuat tenaga untuk menahan diri dan bersikap sebaik mungkin pada adik-adik kecilnya nanti di Akademi Sirius. Saat turun dari kamar dan sudah rapi dengan seragam mereka berdua, Ray pun meminta Arthur dan Elia untuk segera makan bersama di sana sebelum mereka berangkat. Di sini terlihat jika Ellie sangat iri dengan Elia dan juga kakaknya karena sudah bisa memasuki Akademi Sirius yang sangatlah bergengsi di sana. Dia juga ingin segera bisa masuk dan belajar di akademi tersebut. Maka Arthur pun hanya menyarankan Ellie untuk bersungguh-sungguh saat melatih inti mana miliknya. Lalu terlihat juga Elia meminta bibi Elisnya untuk mengobati wajah Elia yang sebelumnya terluka karena bertengkar dengan Sylvie sebelumnya. Ray merasa sangat bangga karena anaknya Arthur yang sangat dibanggakan akhirnya bisa memasuki Akademi Sirius yang sangatlah terkenal. Dia pun berkata jika mereka berdua sebagai orang tua telah berhasil membesarkan seorang anak yang sangatlah bisa dibanggakan. Alice pun membalas jika sepertinya dialah saja yang berhasil membesarkan seorang anak yang begitu hebat seperti Arthur. Candaan-candaan ringan dari keluarga cemara tersebut pun membuat suasana menjadi sangatlah hangat di sana. Arthur akhirnya berpamitan kepada keluarganya kembali untuk yang kesekian kalinya. Karena saat ini Arthur harus tinggal di asrama yang ada di Akademi Sirius nanti. Tapi Arthur juga tak lupa untuk berjanji jika dia akan meluangkan waktu untuk pulang sesekali jika sedang libur. Arthur meminta adiknya untuk terus berlatih dan patuh terhadap ayah dan juga ibunya di sana. Dan setelah Ellie sudah siap, maka dia akan bisa menyusulnya di Akademi Sirius nanti. Lalu sang ibu dan juga Ellie diingatkan oleh Arthur untuk tak pernah melepaskan kalung pemberiannya sekalipun. Karena kalung tersebut pasti akan bisa melindungi ibu dan juga adiknya ketika mereka sedang berada dalam bahaya saat dirinya sedang jauh dari mereka. Arthur berpesan pada ayahnya untuk tak bertindak aneh-aneh dan sampai membakar rumah keluarga Elstia. Singkatnya, setelah mereka melakukan perjalanan, akhirnya Arthur dan juga Elia telah tiba di depan gerbang Akademi Sirius yang sangatlah terkenal. Banyak sekali pemandangan yang menunjukkan jika para murid-murid di sana adalah kebanyakan dari kalangan keluarga-keluarga kaya. Nampak mereka menunggangi hewan-hewan unik saat menuju ke sekolah tersebut. Lalu terdengar suara dari beberapa senior yang berusaha mengarahkan para murid-murid angkatan baru ini ke suatu tempat untuk mereka supaya menghadiri upacara penerimaan siswa baru terlebih dahulu. Dengan bangunan yang begitu besar dan juga indah di luar, membuat interior di dalam bangunan Akademi Sirius pun tak kalah indahnya di sana. Elia dan juga Arthur mengkonfirmasi identitas mereka kepada petugas yang menjaga resepsionis akademi saat ini. Di sana semua murid-murid baru akan dipersilakan untuk menganalisa kecocokan atribut bawaan mereka masing-masing dengan sebuah alat. Tentu Elia di sini memiliki kecocokan atribut dengan tanah dan juga menjadi kandidat penyihir pertempuran. Lalu setelah Elia, maka saat ini giliran Arthur yang akan melakukan pemeriksaan kemampuan miliknya. Sang petugas sempat terkejut setelah mengetahui jika Arthur memiliki kecocokan atribut angin dan juga tanah. Arthur yang sudah terbiasa dengan keterkejutan orang lain saat ini malah merasa heran di sini. Karena saat ini bahkan dia sudah menyembunyikan dua atribut lainnya. Bagaimana jika dia menunjukkannya? Apakah yang akan terjadi saat itu? Saat memasuki ruangan yang sudah disiapkan di sana, Elia merasa tak percaya karena ternyata ruangan tersebut sangatlah luas. Karena ternyata murid seangkatannya yang masuk ke dalam Akademi Sirius memiliki jumlah yang cukup banyak juga saat ini.
Karena sebagian kursi sudah terisi dengan banyaknya murid di sana, maka Arthur dan Elia pun cukup kesulitan saat mencari tempat duduk untuk mereka. Saat Elia lewat di depan beberapa murid yang sudah mendapatkan tempat duduk di sana, mereka beranggapan dari penampilan Elia saat itu terlihatlah sekali jika Elia merupakan salah satu murid kutu buku yang sangatlah lemah. Namun setelah melihat Arthur yang berada di belakang Elia, mereka pun merasakan hal yang berbanding terbalik di sana. Hawa mengancam yang dipancarkan oleh Arthur meskipun dia tak mengatakan hal aneh pun dirasakan oleh semua murid tersebut. Di saat Arthur memikirkan sikap dari para bocah-bocah seumuran mereka yang selalu keras terhadap teman seumuran yang sama, tiba-tiba di depan podium pidato yang sudah disiapkan muncullah Cynthia Gotsky dengan sedikit demonstrasi sihir yang cukup memukau semua murid-murid baru di sana. Dengan kedipan mata Cynthia, Arthur sadar jika dirinya saat ini sedang disapa dan juga diawasi secara langsung oleh Cynthia. Menggunakan jentikan jarinya, kembali lagi Cynthia mendemonstrasikan kemampuan sihirnya yang begitu memukau. Suasana ruangan di sana tiba-tiba menjadi hening seketika, dan hanya terdengar suara Cynthia saja yang keluar dari dalam ruangan tersebut. Arthur pun di sini menjadi sedikit tertarik karena dari awal dia tahu Cynthia bisa menggunakan sihir suara. Namun dia tak menyangka jika cangkupan sihir Cynthia begitu luas hingga menyeluruh dalam satu gedung yang sangat luas ini. Cynthia di sini meminta maaf melakukan hal tersebut karena memang dia tak suka jika disuruh berteriak dalam berbicara. Dia akhirnya menyambut semua murid-murid baru yang berhasil masuk di Akademi Sirus yang telah dia dirikan saat ini. Dengan generasi-generasi muda yang sangatlah hebat seperti para murid-murid yang ada di sana, Cynthia berkata jika pasti benua di Jatan ini sangatlah diberkahi karena memiliki calon-calon penyihir yang sangatlah kuat seperti anak didiknya sekarang. Kembali lagi dia memperkenalkan diri jika dia adalah Cynthia Gotsky, direktur sekaligus pendiri Akademi Sirus tersebut. Tahun ini merupakan tahun yang spesial selama berdirinya Akademi Sirus ini, karena Cynthia tak menyangka akan dihadirkan banyak murid dari berbagai ras yang akan menjadi satu dalam satu akademi yang sama. Maka dari itu, Cynthia pun juga memanggil para dewan murid yang sudah dia pilih dari berbagai perwakilan ras dan juga memiliki kemampuan yang sangatlah hebat untuk menyambut dan juga membantu tugas dari seluruh murid-murid baru di tahun ini. Lalu hal ini juga bisa dijadikan sebagai peringatan jika saat ini mereka telah bersatu di satu tempat tanpa memandang perbedaan ras dan tempat asal mereka semua. Semua dewan murid pun memasuki ruangan satu persatu, sampai pada akhirnya semua mata pun terkejut dan terpukau setelah melihat seorang sosok yang begitu cantik dan juga menawan memasuki ruangan. Elia pun sampai tersipu hanya karena melihat kecantikan sosok tersebut. Namun Arthur pun hanya tersenyum setelah melihat Sylvie yang sangat antusias untuk menyapa mamanya. Akhirnya Arthur pun bisa bertemu kembali dengan Tessia setelah sekian lama tak bertemu selama ini. Seluruh murid-murid baru di sana sedang membicarakan Tessia yang merupakan seorang putri dari kerajaan Elf. Ditambah lagi dia menjadi murid langsung dari direktur Cynthia Gotsky. Meski sebenarnya semua tahu jika Cynthia Gotsky tak pernah menerima murid sebelumnya. Namun mengingat jika Tessia sangatlah berbakat, tentu di sini akhirnya mereka memaklumi jika hal itu bisa terjadi. Tessia sudah menjadi murid di Akademi Sirus mulai tahun lalu, maka dia saat ini akan menjadi kakak kelas mereka semua mulai sekarang. Dengan bakat yang sangat hebat dan ditambah lagi dia memiliki paras yang begitu cantik, maka lengkaplah sudah jika dia akan menjadi idaman dari setiap para murid. Namun mereka mendapatkan rumor jika Tessia memiliki sifat yang sangatlah dingin dan juga sangatlah tegas selama ini. Mereka semua pun tak memperdulikan semua itu. Yang mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana cara supaya Tessia bisa memperhatikan mereka saat ini. Lalu terdengar suara lembut dari Tessia yang memperkenalkan diri di hadapan semua murid baru yang ada. Jika dia adalah Tessia Eralit yang saat ini menjabat sebagai ketua dewan siswa di Akademi Sirus ini. Untuk pertama-tama, Tessia memberikan selamat pada semua murid baru karena telah diterima di institusi sihir terbaik yang pernah ada di benua ini. Tessia berkata meski mereka sama-sama kelas 1, namun dia memiliki hak istimewa untuk mengawasi mereka semua. Hal itu juga dikarenakan dia lebih lama 1 tahun bersekolah di sana. Dia menyaksikan begitu banyak diskriminasi di sana-sini, apalagi tentang murid-murid dari kelas petarung dan non-petarung. Jika hanya karena perbedaan seragam di sana bisa membuat pertikaian sampai seperti itu, maka apa yang akan terjadi dengan perbedaan ras yang ada di tempat tersebut nanti? Maka saat ini Tessia berdiri di hadapan seluruh murid-murid yang ada di sana dan berharap jika generasi baru saat ini menyingkirkan pola pikir generasi tua itu dan menciptakan suatu perdamaian antara berbagai ras yang berbeda serta tak menciptakan kembali permusuhan yang seharusnya mereka singkirkan saat ini. Sama seperti seluruh keluarga kerajaan yang sudah berkumpul sebelumnya, Dewan Siswa saat ini ingin mereka semua bersatu antar berbagai ras yang berbeda untuk menjadi satu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyongsong masa depan benua ini bersama-sama dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kemungkinan apapun yang terjadi di masa depan. Tepuk tangan yang begitu meriah pun terdengar dari segala sudut ruangan kala itu. Sylvie pun sebenarnya terlihat ingin sekali menyapa mamanya tersebut dan meminta papanya untuk segera menemui Tessia saat itu juga. Namun sepertinya Arthur enggan untuk melakukan hal tersebut karena beberapa alasan.
Lalu tiba-tiba dari sebelah terdengarlah suara bergetar dari Elia. Jika dia saat ini berkata pada Arthur bahwa sepertinya Elia telah jatuh cinta saat ini. Dengan pandangan yang cukup dingin, Arthur memandang Elia yang terlihat sangat aneh. Karena dengan mudahnya bisa jatuh cinta terhadap semua wanita yang telah dia lihat sebelumnya. Arthur menyampaikan jika Elia sudah berkata hal yang sama sebanyak 4 kali mulai dia memasuki akademi sampai sekarang. Namun Arthur juga menyadari jika pasti semua orang akan menyukai Tessia, apalagi Tessia saat ini terlihat begitu berbeda. Setelah mendengar kata cukup berbeda dari sebelumnya, tentu Elia menjadi sangat curiga terhadap Arthur. Karena sebelumnya juga Arthur sepertinya mengenal orang-orang penting lainnya seperti Pangeran Curtis dan juga Putri Catelyn. Dengan sangat kesal pun mereka berdua berdebat seperti bocah kecil di sana. Singkatnya, setelah acara usai, Elia dan juga Arthur berjalan-jalan dan berkeliling setelah membahas suatu hal yang cukup membosankan di acara sebelumnya. Maka jalan-jalan untuk menghirup udara segar seperti ini pun adalah suatu hal yang diperlukan oleh mereka berdua. Di sini Elia merasa cukup aneh dengan Arthur yang sepertinya tak terlalu memperdulikan area sekitar. Karena faktanya hampir seluruh murid-murid yang ada di sana sedang memperhatikan Arthur dan juga Sylvie yang sedang bergurau sepanjang perjalanan. Lalu tiba-tiba lamunan Elia pun terpecah setelah mendengar suara keras dari beberapa murid yang ada di sekitar sana. Ada seorang murid yang sepertinya sedang merendahkan murid lainnya karena memiliki fisik yang sedikit berbeda dengannya. Dia beranggapan jika dua pendek yang ada di hadapannya seperti sangat tak cocok untuk menjadi seorang penyihir hebat. Melainkan dia berkata jika dua pendek itu lebih cocok menjadi seorang penempas senjata saja. Tentu sang dwarf tersebut merasa sangat tersinggung dengan pernyataan manusia di depannya saat ini. Elia segera mendekati kedua murid yang sedang bertikai tersebut. Arthur pun merasa hal yang tak betul kembali terjadi di sana, karena rasisme kembali terjadi dengan terang-terangan di tempat tersebut. Arthur sadar jika pasti dengan fakta ini Tessia akan mendapatkan pekerjaan tambahan yang cukup panjang di kemudian hari nanti. Kedua murid tersebut diketahui bernama Nicholas Drey dan Bros Neanbor. Mereka berdua pun bertikai sampai pada akhirnya mendeklarasikan duel satu sama lain di sana. Sambil mengaktifkan barrier setelah menyentuh emblem yang ada di masing-masing seragam yang mereka kenakan saat ini, bersiaplah kedua murid tersebut untuk saling berduel membuktikan siapakah di antara mereka yang lebih kuat saat ini. Arthur baru tahu jika di akademi tersebut ada sistem seperti ini, karena dengan artefak tersebut semua murid dapat memunculkan sebuah barrier untuk berduel di sana. Nicholas dan juga Bros saling mengeluarkan senjata mereka yang tersimpan di cincin dimensi mereka masing-masing. Nicholas menggunakan dua bilah pedang cukup panjang di kedua tangannya, dan Bros menggunakan sebuah kapak besar di sana. Dengan mata dan juga pengalaman yang dimiliki Arthur, tak sulit baginya untuk melihat tahap inti sihir mereka berdua saat ini. Nicholas memiliki inti mana pada tahap Dark Red, dan Bros sendiri memiliki inti mana di tahap hitam terang. Arthur penasaran dengan hal apa yang bisa dilakukan oleh kedua murid tersebut di sana. Bros melompat terlebih dahulu sambil membacakan mantra sihir dan mengayunkan kapaknya pada Nicholas. Dengan senyum tipis menyeringai, Nicholas pun ternyata juga sudah membacakan sebuah mantra dan mengendalikan tanah yang ada di sekitarnya. Dia menciptakan sebuah bilah tajam dari tanah dan diarahkan ke musuhnya. Elia dan Arthur cukup terkesan dengan hal tersebut. Karena menurut Arthur, di tahap Dark Red Nicholas bisa menciptakan bilah tajam dari tanah yang ada di sekitarnya. Hal itu menandakan jika bukan hanya berbakat, melainkan Nicholas juga sudah latihan cukup keras sebelum dia masuk di sekolah ini. Dengan mudahnya bilah yang terbuat dari tanah tersebut dapat dihancurkan oleh kapak milik Bros. Dan di saat Bros yakin akan kapaknya yang akan dapat melukai Nicholas di sana, ternyata Nicholas sudah melompat dan terbang ke atas lalu berusaha menebas Bros saat itu. Beruntungnya tebasan cepat tersebut disadari oleh Bros dan dia sesegera mungkin mengayunkan kapaknya untuk menggagalkan gerakan Nicholas kala itu. Nicholas pun menggunakan cara yang cukup tak terhormat dengan melemparkan sebuah tanah berdebu ke mata Bros di sana. Tentu hal itu membuat Bros menjadi sangat kesulitan setelah matanya terhalangi oleh tanah dan juga debu. Dengan cepat sihir tanah dari Nicholas pun bersarang telak pada perut Bros hingga menerbangkannya ke atas dengan cukup tinggi. Setelah tergeletak di tanah dengan kondisi lemah, di sini Nicholas nampak tak seperti ingin menghentikan duel yang sedang berlangsung. Malah dia terlihat seperti ingin menyakiti Bros dengan cara menginjak tangan Bros yang sedang terkapar lemah di sana. Tentu Elia yang melihat merasa jika inilah saatnya dia tampil sebagai pahlawan. Namun dengan sangat cerdiknya Arthur berkata sambil menakut-nakuti semua murid yang ada. Wah, bukankah itu adalah ketua dewan siswa sekolah yang mendekati kita saat ini? Tentu Nicholas yang mendengarkan hal tersebut sangatlah panik di sana dan mencari keberadaan ketua dewan yang tentu akan menghukumnya jika ketawa menyakiti ras lain. Tapi ternyata Arthur melanjutkan kalimatnya jika sepertinya dia salah melihat sebelumnya. Elia pun cukup kesal terhadap Arthur yang sudah merusak debut kepahlawanannya kala itu. Namun Arthur menyampaikan jika Elia melakukan hal tersebut malah akan mempermalukan Bros di sana. Tiba
Tiba-tiba terlihat baju Arthur ditarik oleh Nicholas yang merasa tak terima setelah dipermainkan oleh lulusan Arthur saat itu. Nicholas menyangka jika bocah di hadapannya sengaja memancing momen pertikaian antara kelas petarung seperti dirinya dan juga kelas non-petarung. Namun tentu Arthur dengan tenang berkata jika duel sudah selesai saat Bros sudah jatuh dan terkapar lemah di tanah sebelumnya. Lalu ditambah lagi, diskriminasi antar ras tak diperbolehkan di sekolah ini sekarang. Jadi tak seharusnya Nicholas melakukan hal seperti itu sebelumnya dengan merendahkan Bros yang notabene adalah ras dwarf. Saat Nicholas akan beranjak pergi, dengan usilnya Sylvie meludah ke arah tengkuk Nicholas. Tentu dengan merasakan jika dia sedang diejek dan dipermalukan saat itu. Nicholas pun merasa sangat marah dan geram terhadap murid baru seperti Arthur. Dengan cepat Nicholas pun mengeluarkan sihir kuatnya tanpa mengajukan duel sebelumnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari seseorang yang memang tak asing di sana. Dia mengancam jika apakah Nicholas benar-benar berani melakukan hal tersebut di depannya saat ini. Semua mata pun tertuju pada sosok Tessia yang ditemani dua temannya yang sepertinya sedang berpatroli di sana. Sesaat sebelum kejadian, terlihat Tessia yang sedang berdiskusi dengan temannya yang sepertinya menjadi wakilnya sebagai dewan siswa. Sang wakil menjelaskan seluruh agenda yang akan mereka lakukan setelah ini. Tessia malah lebih fokus terhadap pemikirannya yang tak bisa menemukan Arthur dimanapun saat itu. Dia sangat penasaran dengan Arthur memang melewatkan upacara penerimaannya atau apa. Karena dia begitu penasaran setelah mendengar jika gurunya sendiri yaitu Cynthia Gotsky berkata bahwa Arthur sudah resmi menjadi murid di Akademi Sirus sekarang. Tessia sangat penasaran bagaimana cara dia bersikap saat bertemu Arthur nanti. Apakah dirinya harus bersikap keren? Atau dia harus bersikap lebih bersahabat? Atau malah Arthur sendirilah yang akan menemui Tessia terlebih dahulu. Lamunannya pun disadarkan oleh wakilnya yang menanyakan perihal masalah agenda yang sudah dia bahas selama perjalanan tadi. Melihat ketuanya sedang tak sehat, dia pun berinisiatif untuk membatalkan seluruh jadwal pertemuan yang ada. Namun tentu di sini Tessia menolak hal tersebut karena dirinya saat ini merasa baik-baik saja. Tiba-tiba mata Tessia pun tertuju pada suatu sosok yang sudah dia pikirkan sedari tadi. Terlihat Arthur dan temannya sedang bertikai dengan murid-murid lain di sana. Sang wakil tahu jika murid baru yaitu Arthur tersebut sedang bertikai dengan Nicholas dari keluarga Drake. Dia adalah salah satu murid yang begitu menjanjikan di tahun kemarin. Tapi sebaliknya, sang wakil tak mengetahui informasi dari keluarga mana murid baru yang sedang bertikai dengan Nicholas saat ini. Berbanding terbalik dengan Lilia yang saat ini melihat Arthur yang sedang bertikai di sana. Lilia dan Tessia dengan kompak berpikiran hal yang sama, yaitu jika kondisi saat ini sangatlah berbahaya, karena mereka takut Nicholas akan celaka saat membuat Arthur marah saat itu juga. Dengan cepat Tessia menghentikan pertikaian tersebut sebelum ada korban yang jatuh ketika Arthur marah. Tessia sangat terlihat tegas di sana dan Nicholas menjelaskan jika Arthur mengganggu duel yang sedang berlangsung, karena dia dan juga Bros sudah mengajukan sebuah duel yang setara sebelumnya. Saat Arthur tahu Tessia ada di sana, dengan lirih Arthur mencoba menyapa Tessia secara langsung saat itu. Namun dengan cepat Lilia pun bertanya pada Arthur tentang keadaannya. Tentu hal itu membuat Tessia sangat terkejut karena bagaimana bisa Lilia bisa mengenal Arthur. Lilia pun menjelaskan jika Arthur telah bekerja sama dengan ayah Lilia dalam beberapa tahun terakhir. Maka tentu Lilia mengenal Arthur cukup baik saat ini. Arthur sangat enteng berkata jika mereka berdua juga sudah tinggal bersama beberapa waktu belakangan ini. Tessia tentu menjadi salah paham dengan menunjukkan wajah terkejutnya. Dalam penuh pertanyaan, Tessia pun terlihat memiliki ribuan pertanyaan untuk Arthur saat ini. Lalu terlihat sang wakil Tessia menegur Nicholas. Karena meski duel Nicholas telah diganggu, bukan berarti Nicholas dengan bebasnya mengarahkan senjata pada murid baru seperti Arthur. Nicholas beralasan jika dia hanya ingin menakut-nakuti murid baru seperti Arthur. Tapi Tessia berkata jika seseorang mengarahkan senjatanya ke orang lain tanpa melakukan persetujuan duel sebelumnya, hal itu merupakan sebuah pelanggaran di sekolah ini. Dengan sangat tegas Tessia menantang Nicholas untuk menguluskan pedangnya pada Tessia. Jika saja pedang Nicholas mengenai sehelai rambut saja yang dimiliki oleh Tessia, dengan dingin Tessia bisa memastikan bahwa pengusiranlah yang akan diterima oleh Nicholas saat ini. Maka Tessia bertanya sekali lagi jika apakah Nicholas berani untuk melakukan hal tersebut sekarang. Dengan cepat Nicholas pun meminta maaf atas tindakannya yang kurang tepat dan sangatlah gegabah karena marah. Lalu Tessia pun memerintahkan semua bubar dan meminta Nicholas untuk pergi ke kelasnya kembali. Dengan sedikit ketus karena sedikit cemburu, Tessia pun berkata pada Arthur, "Mengapa kau melakukan pertarungan di hari pertamamu bersekolah?" Dalam hati Tessia berpikir jika sebelumnya Arthur diperintahkan untuk tetap rendah hati oleh kakek Virion. Namun mengapa Arthur saat ini malah memulai sebuah pertikaian dengan seorang murid lama di sana? Merasa dituduh dengan tuduhan yang tak benar, membuat Arthur merasa sangat kesal dan marah. Karena mengapa Tessia menyimpulkan suatu hal seperti ini hanya berdasarkan saat Tessia menyaksikan kejadian ini dalam kurun waktu 5 detik terakhir saja. Tessia pun membalas dengan ketus pula jika sepertinya Arthur tak mengetahui hal apa yang akan terjadi atas perbuatannya di masa mendatang. Namun di sini Arthur memiliki alasan lain jika Nicholas berniat untuk melukai murid lain meski duelnya telah usai.
Karena jika dia tak berusaha menghentikannya, maka Tesia akan menghadapi masalah yang lebih serius setelah melihat murid lain terluka. Sambil dirinya menunjuk ke arah Bros kala itu. Elia yang mengetahui Arthur sedang marah berusaha menenangkan Arthur karena Tesia tak mengetahui apapun dan dia juga tak salah saat ini. Tapi Arthur yang sudah terlanjur marah menepis tangan Elia dan beranjak pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba sang wakil Tesia dengan sengaja memegang pundak Arthur dan menghentikannya. Tentu dengan perasaan kalut yang dirasakan Arthur saat ini membuatnya dalam kondisi sedang tak enak hati sekarang. Belum sempat Tesia memperingatkan Cliff nama dari sang wakilnya. Terbanglah dia ke atas udara beberapa kali karena dengan mudah dia diterbangkan oleh Arthur di sana. Tentu pertemuan yang sangatlah buruk tersebut antara Tesia dan juga Arthur membuat Tesia sangat terkejut dan sekaligus sedih saat itu. Singkatnya di dalam kamar Tesia merasa sangat kacau karena di pertemuan pertamanya setelah sekian lama mereka berdua tak bertemu. Malah saat ini dia mengacaukan pertemuan tersebut dengan kesalahpahaman yang sulit untuk diluruskan. Dalam kegalauannya Tesia terus menyalahkan dirinya sendiri, namun sesaat juga dia menyalahkan tindakan Arthur. Pada intinya Tesia sedang galau dengan hal yang sudah terjadi padanya dan juga Arthur saat ini. Ditambah lagi Tesia tahu jika Arthur sudah tinggal bersama dengan Lilia, tentu hal itu membuat Tesia menjadi sangatlah cemburu sejadi-jadinya. Bahkan dia juga menyalahkan gurunya Cynthia Gotsky karena sudah menjadikannya sebagai ketua dewan murid saat ini. Karena dengan begitu dia tak bisa bersikap spesial terhadap Arthur dan harus bersikap adil kepada seluruh murid yang ada. Tiba-tiba pintu kamar pun diketuk oleh Cliff yang sepertinya sedang mengkhawatirkan keadaan Tesia saat ini. Namun setelah menjelaskan jika keadaannya saat ini baik-baik saja, Tesia pun meminta Cliff untuk pergi dan beristirahat saja karena memang masalahnya sudah selesai saat ini dan tak perlu memperpanjangnya lagi. Kembali lagi Tesia galau dengan dirinya dan juga sangat kesal terhadap Arthur yang berubah menjadi semakin tampan sekarang. Tentu dengan begitu akan sangat banyak sekali teman sekelasnya yang akan menyukai Arthur juga saat ini. Beralih ke Arthur dan Elia yang saat ini sedang bersiap dan membereskan kamar mereka. Mereka berdua membahas tentang kejadian tadi siang dan hal itu membuat Elia cukup heran. Karena Arthur tak seperti biasa yang selalu mengabaikan hal kecil seperti itu, namun mengapa tadi Arthur bersikap sensitif dan marah terhadap Tesia. Lalu singkatnya saat mereka berdua sedang membahas hal tersebut, pintu pun diketuk dan saat dibuka muncullah sosok yang pasti diketahui oleh semua orang. Terlihatlah Cynthia Gotsky yang berkunjung langsung ke kamar Arthur dan juga Elia saat itu. Cynthia berkunjung dan menyapa Arthur dan juga Elia di sana. Arthur tak terkejut dengan kedatangan Cynthia di sana. Berbanding terbalik dengan Elia saat itu karena dengan cepat Elia memberikan hormatnya pada Cynthia dan nampak terlihat begitu panik. Cynthia senang akhirnya dia bisa bertemu Elia setelah mendengar seluruh cerita tentang Elia dari Vincent sebelumnya. Elia yang menyadari jika mereka berdua memiliki hal pribadi yang perlu dibahas, akhirnya Elia pun berpamitan ke bawah untuk mengambil minuman dan beberapa camilan. Berbincanglah Cynthia dan juga Arthur saat itu berdua di sana. Cynthia memperhatikan beberapa hal pada Arthur dan merasakan bukan hanya Sylvie saja yang penampilannya berubah, melainkan aura yang terpancar dari Arthur juga berubah. Karena di sini Cynthia merasakan hanya ada dua atribut elemen pada tubuh Arthur saat ini, dan dia yakin jika Arthur sedang menggunakan sebuah artefak penyegel atribut. Arthur pun menunjukkan artefak gelang penyegelnya saat itu ke Cynthia. Di sini Cynthia pun sebenarnya ingin mengajak Arthur berkeliling dan memamerkan muridnya yang memiliki atribut kuadra elemen. Namun sepertinya Arthur memiliki sebuah alasan yang belum dia ketahui. Arthur pun menyampaikan jika dia belum memberitahu Cynthia sebelumnya, dan dia memang berniat memberitahu Cynthia saat bertemu dengannya secara langsung. Jika tanpa sengaja dirinya menciptakan seorang musuh yang cukup bermasalah saat menjadi seorang petualang sebelumnya. Dan saat ini dia tak ingin memberikan alasan untuk bajingan itu mencurigainya dan setidaknya hal itu untuk sekarang. Cynthia pun tertawa di sini setelah melihat Arthur yang cukup kesal saat menceritakan hal tersebut. Karena dia mendengar Arthur mengatakan jika saudara salah satu Lances dari keluarga militer yang paling berpengaruh sebagai musuh yang bermasalah. Dia sampai khawatir dengan siapa lagi yang akan menjadi musuh Arthur di masa depan nanti. Arthur pun di sini menggerutu karena ternyata pihak Guild tak mampu merahasiakan hal tersebut kepada Cynthia Gotsky yang memiliki gelar direktur di Akademi Sirius ini. Arthur ingin meminta izin sekaligus meminta bantuan pada Cynthia saat itu jika Arthur ingin mengambil kelas teori mana tingkat atas khususnya tentang Deviant. Meski sedikit bingung karena awalnya Cynthia berpikir jika alasan Arthur terlambat memasuki sekolah di sini karena Arthur ingin menyesuaikan diri dengan murid yang seusia dengan dirinya. Namun sekarang Arthur malah ingin melompat ke kelas yang lebih tinggi meninggalkan teman-teman seusianya. Namun di sini Arthur menyampaikan jika dia baru-baru ini telah mencapai batasnya. Tapi Arthur juga berkata jika dia di sini juga akan mengambil kelas biasa seperti teman-teman yang lainnya. Dalam hati Arthur pun mengatakan jika di dunia sebelumnya tak ada sihir yang mirip dengan para Deviant yang ada di dunia ini, maka dia menjadi sangat penasaran dengan teori-teori yang bisa dia pelajari nanti di akademi tersebut. Hal itu cukup mudah untuk diwujudkan oleh Cynthia saat ini. Bahkan dia juga bisa memberikan izin untuk Arthur mengamati pertarungan dari penyihir tingkat atas yang ada di sana.
Di saat Arthur merasakan jika Cynthia memiliki niat terselubung, dia pun menanyakan tentang apa yang diinginkan Cynthia saat ini terhadapnya. Tiba-tiba pintu pun terbuka tanpa diketuk dan Elia berkata jika Arthur sudah tak sopan terhadap Direktur Cynthia Gotsky saat ini. Tentu kekonyolan Elia tersebut membuat suasana tegang sebelumnya menjadi cair kembali. Cynthia berkata jika tentu Arthur sudah tahu tentang Dewan Siswa sebelumnya. Lalu untuk tahun ini, Cynthia berniat untuk membentuk suatu organisasi yang dia akan namakan sebagai SWORD. Itu adalah suatu komite yang bertanggung jawab akan kedisiplinan para murid yang ada di sekolah tersebut. Cynthia menyadari jika di akademi miliknya sudah dipenuhi dengan penyihir-penyihir muda yang berpikiran jika mereka setara dengan emas. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan menyebabkan masalah terus terjadi. Arthur pun setuju akan hal tersebut karena dia sudah menyaksikannya sendiri sebelumnya. Cynthia mengatakan jika akan ada komite kedisiplinan, maka mereka akan bertanggung jawab akan masalah penegakan kedamaian dan peraturan yang akan dijunjung tinggi di Akademi Sirius tersebut. Arthur cukup heran dengan wewenang seperti itu. Tentu seharusnya itu tak akan bisa dimasuki oleh siswa baru seperti dirinya. Apalagi Arthur bukanlah siswa dari kelas petarung saat ini. Dengan entengnya Cynthia memberikan alasan yang cukup masuk akal. Jika sekolah tersebut adalah miliknya, maka terserah Cynthia juga saat menentukan apa yang akan terjadi di sekolah tersebut. Arthur yang merasa tertekan karena tugasnya akan bertambah mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan Cynthia dan akan mencari tahu sendiri di perpustakaan nanti. Dengan cerdiknya, di sini Cynthia berkata jika perpustakaan juga memiliki batasan kelas saat mereka ingin membaca buku yang ada di sana. Lalu meski Arthur nanti sudah dinyatakan sebagai penyihir kelas atas, namun mereka memiliki aturan untuk menunjukkan bahwa hanya seorang devian saja yang boleh masuk dan membaca buku di perpustakaan kelas atas. Dan hal itu tak bisa Arthur lakukan saat ini, bukan? Maka lengkaplah sudah rintangan Arthur saat ini. Maka mau tak mau hanya tawaran Cynthia lah yang dapat membantu Arthur kala itu. Cynthia menambahkan jika komite kedisiplinan dipilih berdasarkan kekuatan yang mereka miliki, maka di sini Arthur juga bisa melakukan sparring dengan teman yang sama-sama kuat juga nanti. Ditambah lagi Cynthia memberikan mereka wewenang untuk memiliki fasilitas latihan pribadi. Mendengar jika komite kedisiplinan dipilih atas dasar kekuatan yang dimiliki para murid membuat Arthur pun sempat berpikir. Namun dengan cepat Cynthia mengatakan jika memang keluarga Wykes meminta Lucas untuk dimasukkan dalam komite tersebut. Namun di sini Cynthia menolak hal tersebut, maka Arthur tak perlu khawatir tentang hal itu. Mengingat Cynthia yang memanglah cerdik dan sudah menyiapkan semua hal dengan sangat matang, membuat Arthur sampai pucat memikirkan beberapa langkah yang sudah Cynthia siapkan untuk membujuk dirinya saat ini. Dengan cepat Cynthia pun memberikan sebuah kotak pada Arthur saat itu juga. Hal ini sempat membuat Arthur kesal karena seakan-akan Cynthia sudah tahu jika Arthur pasti akan menerima tawaran tersebut. Akhirnya Cynthia pun berpamitan untuk pergi dan tak lupa dia mengingatkan Arthur untuk segera berbaikan dengan ketua Dewan Siswa. Karena tak baik juga jika terus-terusan bertengkar dengan teman masa kecilmu, ungkapnya pada Arthur. Mendengar kata-kata teman masa kecil membuat Elia membeku seketika layaknya sebuah patung. Saat Arthur dan Elia berkeliling kembali, Arthur berkata jika dia sebenarnya ingin meminta maaf karena tak segera menceritakan hal tersebut pada Elia. Tentu Elia pun mengerti tentang keadaan Arthur saat ini, karena Elia sendiri juga memiliki seorang teman masa kecil yang sama seperti Arthur sebelumnya. Yang membuat Elia cukup kesal adalah mengapa Arthur bisa mengenal banyak wanita seperti Lilia, Putri Catelyn, dan Putri Tessia juga. Apakah di sini Arthur memang berniat menggoda dewa juga di kemudian hari nanti? Bahkan Elia beranggapan jika Arthur secara otomatis mengeluarkan sebuah feromon pemikat pada setiap wanita yang berada di sekitarnya. Bercandalah Arthur dan Elia di kantin sampai pada akhirnya Arthur merasa jika saat ini dia sedang diperhatikan oleh seluruh siswa dengan tatapan yang begitu sinis dan juga tak enak. Elia yang tahu pun merasa jika rumor Arthur adalah seorang murid bermasalah sepertinya sudah menyebar. Namun respon Arthur berbeda dengan Elia saat ini. Karena di sini Arthur merasa sangat bangga dengan dirinya yang sepertinya sangatlah populer di kalangan para siswa lain. Tentu Elia pun sudah tak heran lagi dengan sifat aneh dari Arthur saat itu. Saat Elia dan Arthur makan dan berbincang panjang lebar, tiba-tiba ada seorang murid yang menyapa dan berkata jika sepertinya Elia sudah membuang-buang waktunya untuk dekat dengan murid bermasalah di depannya. Dia adalah Charles Ravenport, dari keluarga Ravenport yang cukup terkenal di sana. Dengan narsisnya dia mengizinkan Elia untuk bergabung dengan kelompoknya dan bisa meninggalkan Arthur saat itu juga. Namun dengan entengnya Elia mempertanyakan nama keluarga Ravenport. Arthur pun ikut tertawa terbahak-bahak karena dia rasa tak akan ada nama keluarga bangsawan sekonyol itu di sana. Charles pun marah dan melempar makanan Elia ke lantai. Dia sangat geram karena mereka berdua sudah berani mengejek seorang bangsawan seperti dirinya. Pada intinya Charles dan juga Elia berdebat tentang derajat mereka yang sangatlah berbeda. Karena Charles di sini merasa Elia seperti orang yang tinggal di dalam goa dan dirinya adalah seorang yang terlahir dari keluarga bangsawan. Tiba-tiba dengan sangat enteng Charles pun mengarahkan tinjuannya pada Arthur yang sedang makan di sana. Tapi dengan cepat bahkan sampai tak terlihat Arthur pun memukul tangan Charles hingga tangan Charles terhempas cukup keras saat itu. Saat Arthur berdiri dari kursinya, kembali lagi Charles memberikan serangan kepada Arthur dengan sekuat tenaga.
Namun Elia yang tak ingin Arthur mengamuk kembali dengan cepat menghadang serangan tersebut dengan tubuhnya. Tapi tiba-tiba ada tumbuhan menjalar yang mengikat tubuh Charles dengan begitu cepat. Charles pun nampak terikat oleh mantra sihir tumbuhan merambat yang dikeluarkan oleh seseorang. Dengan merengek, Charles pun meminta untuk segera dilepaskan dari jeratan tumbuhan merambat tersebut. Dalam hati Charles, dia mencari-cari siapakah murid yang bisa mengeluarkan sihir tanaman seperti ini. Karena dia rasa tak akan ada seorang Deviant yang begitu kuat di akademi ini hingga dapat mengendalikan tumbuhan merambat sampai seperti ini. Apakah ini mungkin perbuatan dari seorang guru? Hal itulah yang sempat terfikirkan oleh Charles kala itu. Saat Charles masih merengek ingin dilepaskan, Elia pun hanya memandangi tumbuhan rambat yang begitu kuat tersebut. Namun Arthur sendiri menyadari siapa yang telah membantunya keluar dari masalah ini. Dengan senyum tipisnya, Arthur pun merencanakan suatu hal pada Charles sekarang. Tapi dia tak bisa menggunakan sihir karena akan mempersulit keadaan Elia dan juga dirinya nanti. Di sini Arthur pun menemukan suatu cara yang sangat jitu yang akan membuat Charles kapok berurusan dengan Arthur. Dengan tatapan yang begitu tajam, Arthur pun memberikan sebuah tekanan yang tak biasa pada Charles. Arthur mendekati Charles perlahan-lahan dan berkata jika Charles merupakan anak yang terlahir dari keluarga bangsawan yang terhormat. Namun tindakannya saat ini pasti mencoreng dan bisa mempermalukan nama keluarga bangsawannya. Namun dengan percaya dirinya, Charles berkata jika tak ada hal yang bisa membuatnya malu apalagi dia melakukan hal yang benar. Dengan mengingatkan sampah seperti Arthur dan juga Elia untuk berada di tempat yang sebenarnya. Maka tentu orang tuanya akan bangga terhadap tindakan Charles, ungkapnya pada Arthur. Maka dengan jawaban angkuh dari Charles, Arthur pun meminta izin untuk mendapatkan sebuah kehormatan saat memberikan sebuah pelajaran untuk Charles. Sambil mengangkat tangannya, Arthur pun semakin mendekati Charles di sana. Charles pun hanya tertawa menyeringai melihat tindakan pengecut Arthur yang akan menyerangnya di saat dia tak membawa senjata dan juga terikat. Tapi di sini Arthur pun berkata jika dia akan memberikan rasa sakit yang teramat dalam pada Charles bahkan lebih sakit daripada luka fisik. Dalam sekejap, dipelorotkanlah celana Charles oleh Arthur di sana. Tentu hal itu menunjukkan suatu pemandangan yang dapat dilihat oleh semua orang saat itu. Dan Charles tak dapat berbuat apa-apa kala itu pada Arthur dan juga celananya sendiri karena terikat. Lalu Arthur pun pergi meninggalkan Charles di sana. Di luar gedung kantin terlihatlah Thesia duduk sendirian memandangi langit. Arthur pun duduk di samping Thesia dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan olehnya. Terlihat Thesia yang masih murung dan berkata, sebenarnya dia tahu jika Arthur juga tak membutuhkan bantuan tersebut darinya. Tapi faktanya di sini Arthur dan juga temannya Elia sudah diselamatkan oleh Thesia 2 kali di hari yang sama. Maka Arthur pun tetap berterima kasih kepadanya. Dalam keheningan, Arthur pun bingung harus berkata apa lagi karena suasana begitu canggung setelah mereka bertengkar di siang hari tadi. Dan di saat Arthur ingin meminta maaf, barulah suasana menjadi cair setelah tanpa sengaja kepala Thesia membentur dagu Arthur saat itu. Dengan cairnya suasana seperti biasanya, Thesia pun berani kembali untuk mendekati Arthur dan mulai bercanda di sana. Sambil memeluk dan mengusap kepala Thesia di sana, Arthur pun meminta maaf serta berkata jika dia sangat senang bisa bertemu Thesia kembali saat ini. Thesia berpikir jika Arthur akan membencinya karena sudah membuatnya marah. Lalu di sini Arthur pun berkata pada Thesia, jika meski dia marah sekalipun mustahil bagi dirinya untuk membenci Thesia. Dengan lembutnya disertai tatapan mata yang begitu menawan, Thesia berkata pada Arthur jika dia tak bisa membayangkan saat Arthur membenci dirinya. Maka Thesia pun benar-benar berharap jika hal itu tak akan pernah terjadi selama hidupnya berlangsung. Akhirnya mereka pun saling meminta maaf dan juga saling memaafkan satu sama lain. Karena di sini Arthur juga tahu jika Thesia sedang mencari keberadaannya dan Arthur tak segera menemui Thesia saat sudah masuk dalam akademi tersebut. Di saat Arthur sedang hangat-hangatnya melepaskan rasa rindu dengan teman masa kecil yang terlihat sangat menawan saat ini, nampaklah Elia bersama Sylvie datang menyusul mereka. Namun tanpa disadari oleh Thesia, wajah Arthur dan juga Elia saling bertatapan dan di sini Elia menunjukkan wajah yang begitu asam pada Arthur. Karena di pikirannya Arthur telah bermesra-mesraan dengan Thesia secara diam-diam kala itu. Pergilah Elia perlahan-lahan karena tak mau mengganggu waktu kebersamaan mereka berdua. Arthur pun memikirkan sesuatu hal bodoh apalagi yang sedang dipikirkan oleh temannya kali ini. Nampaklah Sylvie melompat ke arah mamanya untuk menyapa Thesia. Karena memang mereka sudah lama tak bertemu dalam beberapa tahun terakhir. Arthur pun mengajak Thesia berjalan-jalan untuk mencairkan suasana agar lebih santai. Saat berbincang-bincang membahas tentang mereka yang akhirnya bisa bersama kembali di satu akademi, Thesia merasa jika Arthur banyak sekali berubah dari terakhir kali dia bersama dengannya. Mulai dari gerakan tubuhnya, setiap gerakan seakan-akan memiliki arti. Ditambah lagi dengan paras wajahnya yang begitu tampan. Sampai-sampai Thesia sangat iri dengan wanita yang bernama Jasmine karena bisa berpetualang bersama Arthur selama 2 tahun terakhir. Singkatnya setelah mereka berbincang panjang lebar, Arthur pun memberikan sesuatu untuk Thesia di sana. Dikeluarkanlah manakor dari Guardian Elderwood yang dia dapatkan sebelumnya. Thesia sudah mendengar kabar tersebut dari gurunya yaitu Cynthia Gotsky.
Tentu di sini Tesia merasa sangat terkejut dengan Arthur yang berniat memberikan barang seistimewa itu kepadanya. Namun Arthur berkata jika dia tak bisa memikirkan hadiah apa lagi yang pantas untuk dia berikan kepada Tesia selain benda tersebut. Maka Arthur dengan senyum manisnya meminta Tesia untuk menerima hadiah itu darinya. Tentu dengan senyuman lembutnya, Tesia pun akhirnya menerima hadiah berharga pemberian Arthur tersebut. Lalu karena esok hari mereka memiliki hari yang besar, maka Arthur meminta Tesia untuk segera kembali ke asrama dan beristirahat. Dalam hati Tesia, dia benar-benar tak habis pikir dengan Arthur. Karena dengan begitu mudahnya, dia memberikan sebuah hadiah yang sangat-sangat berharga seperti itu. Di saat Arthur kembali ke kamarnya, dia menyaksikan teman tercintanya yaitu Elia bersikap sangat aneh. Hal itu sempat membuat Arthur sangat terkejut kala itu karena dirinya seperti sedang menyaksikan sesosok hantu. Elia pun mempersilahkan Arthur untuk menjelaskan kejadian tersebut kepadanya saat itu juga. Setelah mendengarkan seluruh cerita dari Arthur, Elia masih tak percaya jika meski Arthur dan Tesia sudah berteman sejak lama, mana mungkin Tesia tak memiliki perasaan terhadap Arthur sampai-sampai dia bisa menyandarkan kepalanya pada dada Arthur. Elia terus mengoceh tanpa henti sambil dirinya menggerutu tak karuan dengan keberuntungan Arthur dalam segala hal terutama dalam kisah asmaranya.